Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktek keamanan sistem informasi di pertemuan 14, yaitu kriptografi. Kriptografi merupakan salah satu dari media komunikasi dan informasi kuno yang masih dimanfaatkan hingga saat ini. Kriptografi di Indonesia disebut persandian, yaitu secara singkat dapat berarti seni melindungi data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak dikehendaki, baik saat ditransmisikan maupun saat disimpan. Sedangkan ilmu persandiannya disebut kriptologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana teknik melindungi data dan informasi tersebut beserta seluruh ikatannya. Pengguna yang diberikan ID dan password untuk mengakses sistem yang ada. Password dienkripsi untuk mencegah terjadinya akses ilegal terhadap sistem, misalnya pencurian data-data penting oleh mereka yang tidak berhak. Demikian juga enkripsi pada file-file penting dapat dilakukan, misalnya file yang berisi data keuangan. Metode enkripsi yang digunakan dapat berbentuk enkripsi kunci simetris, misalnya menggunakan algoritma DIS. Untuk mendapatkan algoritma enkripsi ini tidak dibutuhkan biaya karena tidak dipublikasikan secara umum. Salah satu contoh kriptografi dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi e-commerce di internet. Sekarang banyak orang berbelanja melalui web di internet. Pembayaran barang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, yang berarti bahwa pembeli harus mengirimkan kode PIN kartu kredit dan informasi lainnya melalui internet. Karena alasan keamanan yang menyangkut informasi kartu kredit, maka transaksi barang lewat internet tidak perlu atau tidak terlalu populer. Browsing web secara aman adalah fitur paling penting pada e-commerce. Secure Socket Layer atau SSL adalah protokol yang digunakan untuk browsing web secara aman. Kedua protokol ini memfasilitasi penggunaan enkripsi untuk data yang rahasia dan membantu menjamin integritas informasi yang dipertukarkan antara website dan browser, misalnya Netscape atau Internet Explorer. SSL adalah contoh protokol client-server, yang dalam hal ini web browser adalah klien dan website adalah server. Klien yang memulai komunikasi, sedangkan server memberi respon terhadap permintaan klien. Fungsi paling dasar yang digunakan SSL adalah membentuk saluran untuk mengirimkan data terenkripsi, seperti data kartu kredit dari browser ke website yang dituju. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kriptografi masih merupakan sistem yang efektif dalam hal keamanan dan proteksi, serta dapat digunakan secara luas di berbagai bidang usaha dan teknologi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.